Rapat paripurna penyampaian nota pengantara Perda APBD tahun anggaran 2022 oleh Bupati Jember ini digelar di ruang paripurna Gedung DPRD Jember pada Senin pagi. Selain perbaikan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan, melalui Raperda APBD 2022 ini, pemerintah Kabupaten Jember akan lebih fokus memperkuat sektor-sektor andalan seperti kelautan dan pertanian. Penguatan sektor kelautan ini sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang baru saja memberikan bantuan kepada Kabupaten Jember untuk pembangunan galangan kapal dengan memberikan bantuan keuangan sebesar 10 miliar. Sementara itu di sektor pertanian, Pemkab Jember akan mengupayakan pemenuhan jam sostek bagi para buruh tani, di mana Kabupaten Jember memiliki buruh tani dalam jumlah besar. Infrastruktur pertanian, kita tetap fokus pertanian sama perikanan juga ya. Kita untuk memanfaatkan laut kita akan nelayan kita, itu akan diberdayakan semuanya, akan difokuskan lagi. Dan kemarin juga alhamdulillah pada saat kunjungan Ibu Kofifa, kita juga mendapatkan bantuan keuangan 10 miliar untuk membangun dok kapal. Jadi teman-teman di nelayan kita akan dipugarkan nggak ada tempat sandarnya itu dari dulu. Itu akan dibantu BK, bantuan keuangan dari provinsi. Usai penyampaian kali ini, para fraksi DPRD Jember akan menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantara Perda APBD pada Selasa 9 November 2021. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD. Dari data Satgas COVID-19 Kabupaten Jember untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Jember telah mencapai 46% dan akan terus digenjot guna mempercepat pembentukan herd immunity. Guna mendukung upaya tersebut, Hendy menegaskan, dalam waktu dekat Kabupaten Jember akan mendapatkan 100.000 dosis vaksin tambahan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Vaksin ini diberikan secara bertahap dengan total keseluruhan sebanyak 500.000 dosis vaksin. Selain untuk mengejar menyukseskan program pemerintah terkait vaksinasi, upaya menggenjot vaksinasi ini juga akan difokuskan kepada para lansia yang dinilai sangat rentan terjangkit COVID-19. Vaksin sekarang 46%, sebentar lagi, dan hari ini insya Allah kalau nggak hari ini besok kami dapat kiriman lagi 100.000. Yang itu yang dari Pak Luhut Timpuari itu 500, sekarang udah terkirim 300 ribuan. Itu sekarang ada datang lagi 100.000 insya Allah. Dan itu ini dosis berapa masuk, itu? Dosis 1. Dosis 1. Kami konsentrasi dosis 1 dulu sama lansia. Dari Jember, Wahyudi Hardianto, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sektor wisata memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Jember. Bahkan Jember harus mengakui kabupaten tetangga seperti Banyuwangi dan Bondowoso yang lebih unggul untuk urusan wisata. Untuk mengimbangi hal itu, Bupati Jember Hendy Siswanto berjanji di tahun 2022 nanti akan memperbaiki pariwisata di Jember agar bisa lebih hidup kembali. Ia menjelaskan ingin membuat satu tiket namun bisa mengakses semua tempat wisata yang ada di Jember. Artinya tidak ada lagi tempat wisata yang menjual tiket berbeda. Menurutnya hal ini lebih efektif untuk diterapkan karena masyarakat Jember maupun dari luar kota tidak bingung lagi soal tiket. Cukup membeli satu tiket bisa berkunjung ke tempat wisata yang diinginkan. Bahkan Hendy mengaku ingin menggratiskan, namun hal itu bukanlah hal yang mudah, perlu konsep dan kajian yang lebih mendalam. Ya, kita terus melanjutkan pariwisata ya. Pariwisata kita kan sudah terconnecting dengan jalan-jalan kita yang multi-years. Itu kan menusuk ke lokasi-lokasi wisata, dan lokasi wisata itu yang kita perbaiki semua. Dan harapannya juga kita nanti akan ada program bagaimana kita mensinergikan wisata itu satu tiket bisa kemana-mana semua, atau mungkin kalau kita hitung dulu, kalau memang cukup anggaran kita cukup nggak usah bayar semuanya itu ya. Harapan kita nggak usah bayar, tapi nanti kita masuk UMKM-nya bisa bekerja di situ, nanti pembersihannya, kebersihan tentang keamanan juga biaya itu akan dipikul bersama gitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berikut upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 karena masih dalam suasana pandemi.
Upacara digelar secara terbatas dengan diikuti oleh perwakilan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, beserta ASN Pemkab. Dalam momentum Hari Pahlawan ini, Bupati mengajak masyarakat agar tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, sesuai amanat Menteri Sosial Tri Risma hari ini, agar bersama-sama memerangi kemiskinan dan kebodohan di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih dengan masih adanya pandemi COVID-19, masyarakat juga dituntut kompak agar tidak lengah tetap mematuhi prokes agar pandemi segera berlalu dan kehidupan kembali normal. Tentunya kita wajib sampai kapanpun kita wajib menghormati para pahlawan. Sama dengan menghormati orang tua kita. Itu semangatnya di kita. Agar kita jangan sampai kehilangan roh, ada ketimuran kita ini wajib kita jalani. Yang kedua tentang bahwa sesuai dengan amanah Menteri Sosial bahwa sekarang saatnya kita berperang bagaimana melawan kemiskinan dan kebodohan. Sesuai dengan di Mars kita kan bahwa kemiskinan itu adalah persoalan utama untuk bagaimana kita melakukan satu kedoliman. Jadi bagaimana juga kemiskinan ini harus kita menjadi tanggung jawab kita semua bersama-sama. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pengukuhan dan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Jember masa bakti 2021-2025 berlangsung di Gedung Serbaguna Kaliwates Jember. Bupati Jember bersama Wakil Bupati ikut menyaksikan langsung pengukuhan dan pelantikan pengurus KONI Kabupaten Jember oleh Ketua Harian KONI Provinsi Jawa Timur Muhammad Nabil. Dalam kesempatan ini, Bupati Jember berpesan kepada pengurus KONI yang baru agar bisa mengembalikan masa kejayaan olahraga di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember juga berkomitmen hadir dalam mendukung olahraga di Kabupaten Jember. Ya, kerja keras, saya minta kerja keras dan disiplin. Kerja sekelas dan disiplin dan terus-menerus dan bersungguh-sungguh dengan bukan untuk dirinya tapi untuk Jember. Jadi untuk meraih itu tidak terlalu sulit menurut saya apabila itu ada satu semangat yang sama, jiwa tekad yang sama untuk memenangkan itu. Saya yakin Jember ini mental juara semua di Jember ini. Tinggal kita kehadiran kita, pemerintah hadir apa enggak? Saya akan hadir. Ya, saya akan hadir beberapa kali saya sudah buktikan kepada teman-teman kegiatan olahraga saya hadir terus. Ini saya juga ingin minta kepada atlet-atlet Jember ini, masyarakat Jember untuk dukungannya semua. Kalau ini nggak didukung nggak mungkin bisa sukses kita Pak, nggak mungkin lah. Siapapun ya masyarakat Jember ayo sama-sama karena ini multiplier efeknya terhadap ekonomi lagi. Kalau ekonomi kan juga ke perdagangan lagi, rame lagi dan kita bisa kembali jaya seperti dulu lagi. Seperti dulu tahun 70-an ya. Bukan yang kemarin-kemarin gitu ya. Ketua KONI Kabupaten Jember menyambut baik komitmen dukungan pemerintah Kabupaten Jember dengan berupaya maksimal bersinergi dalam memajukan olahraga di Jember. Terlebih bulan Juni 2022 mendatang, Kabupaten Jember menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Kita tahu pemerintah daerah, kuncinya kan pemerintah daerah support dari beliaunya. Beliau sudah tegaskan akan support seluruh olahraga di Jember. Artinya kita tinggal bagaimana menindaklanjuti, bagaimana memenuhi harapan beliau. Semaksimal mungkin kita akan berjuang. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dalam agenda sidang paripurna di DPRD Jember, Hendy Siswanto mendapat instruksi fraksi PDIP DPRD Kabupaten Jember agar perkada dilakukan sesuai aturan. Hal tersebut mengantisipasi agar tidak ada istilah perkada rasa perda. Menanggapi hal tersebut, Hendy Siswanto mengatakan jika apa yang disampaikan fraksi PDIP adalah masukan yang bagus untuknya agar tetap selalu bekerja sesuai aturan yang ada. Selain itu, Hendy Siswanto juga menyampaikan akan terus mengingatkan OPD agar tetap bisa membedakan antara perkada dan perda. Karena memang jika menggunakan perkada hanya bisa digunakan belanja rutin seperti gaji pegawai, pembayaran listrik, bencana alam, dan kebutuhan Pemkab yang tidak bisa ditunda. Ya, perkada rasa perda, perkada nggak boleh, nggak boleh itu. Itu mungkin statement teman-teman yang saya ingatkan semua nanti di OPD kan. Ya ini apa sesuai norma yang ada lah kita gitu, nggak boleh itu memang pelanggaran memang begitu.
Seperti diketahui sebelumnya, Pemkab kembali menggunakan Perkada di tahun 2021 untuk APBD. Itu karena ditolaknya PAPBD 2021 oleh Gubernur. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam janjinya saat masa pilkada, Bupati Jember Hendy Siswanto pernah berjanji akan melakukan kondisi aspal di Kabupaten Jember yang saat ini sudah banyak yang rusak. Saat ini proses perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Jember terus dikebut. Hendy menjelaskan sudah ada beberapa titik proyek aspal yang sudah rampung. Oleh sebab itu, ia mengaku lega saat proyek yang menggunakan anggaran multi-years juga sudah mulai berjalan. Karena ini anggaran multi-years yang bisa digunakan lebih dari masa 1 tahun anggaran, Bupati berjanji di bulan Januari sampai Maret tahun 2022, proyek infrastruktur khususnya jalan di Kabupaten Jember sudah rampung. Jalan, penting multi-years dikerjakan tahun ini dan lompat tahun depan. Itu multi-years gitu yang semangat. Target kapan itu Pak? Sekarang sudah jalan ini, insya Allah di akhir November sudah mulai fisik. Mulai fisik multi-years yang pekerjaan besar-besar yang di pinggir yang belum dikerjakan tuh. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. 4 kepala desa di Jember yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba telah divonis oleh Pengadilan Negeri Jember. 3 kades mendapat hukuman 8 bulan penjara dan 1 kades dijatuhi hukuman 16 bulan penjara. Kasus 4 kades tersebut kini menjadi polemik di masyarakat. Bahkan, ada beberapa masyarakat yang menolak kades tersebut untuk menjabat kembali karena dinilai telah mencoreng nama baik desa. Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan untuk memutuskan status jabatan kades tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dan tidak menutup kemungkinan keempat kades tersebut bakal dicopot dari jabatannya. Terkait ini kan kemarin sudah dinonaktifkan, ini gimana selanjutnya? PJ Kita baca dulu dokumennya yang mau diapakan Pak Kades ini. Sudah putusan udah inkrah itu, sekarang posisi PJ Pak. Tapi ini mau lanjut terus sampai Pak Kadesnya atau berhenti? Itu tunggu dulu, kita baca dulu aturannya, jangan sampai keliru lagi gitu. Siap. Kan terkait kades itu kan untuk tidak aktif kembali. Iya, maksudnya katakan kita kan harus ada kita negara hukum, harus kita gituin atur regulasi Mas ya. Kalau regulasinya kayak apa nanti itu harus kita lanjutin. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur menangkap 4 kepala desa di Jember karena menyalahgunakan narkoba. Keempatnya yakni Kades Wonojati Jenggawa, Kades Tempurejo, Kades Taman Sari, dan Kades Glundengan. Seluruhnya ditangkap atas laporan dari masyarakat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Talenta kreatif MJC tersebut kini didorong tak hanya bisa menghasilkan karya yang bagus, namun juga bisa mengangkat sektor ekonomi khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Peran talenta tersebut sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini. Melalui tangan kreatifnya, produk UMKM akan di-branding lebih baik lagi. Melalui sentuhan karya fotografi, konten maupun videografi yang menarik, produk tersebut bisa lebih menarik minat konsumen atau pembeli. Mengingat persaingan kini banyak di lini marketplace dan online, sangat penting branding sebuah produk agar bisa terjual selain sisi kemasan dan kualitas produk itu sendiri. Bupati tentu akan menambahkan. Jadi Jember ini kita hitung tadi jarak. Dari sini ke Lumajang 60 km, dari sini ke Situbondo 65, Besuki 65 kilo, ke Bondowoso cuma 35. Ini benar-benar jantungnya kapal kuda. Nah, di Jember di sini ada kampus, universitas ada 2, dan UNES itu udah melanglang buana ya, alumninya banyak. Jadi kita melihat bahwa di sini nih menjadi sebuah pusat SDM, sumber daya manusia yang potensial. Nah, harapannya tentunya Jember ini juga menjadi trendsetter dalam hal UMKM. Kalau kita cermati foto-foto yang ada di belakang kami ini, foto-foto ini kan kita lihat bukan sekedar kemasannya yang diperbaiki, teknik fotografinya, cara ngambil layoutnya, angle-nya, temanya, kayak kopi dengan tadi almond dikeluarkan kacangnya, membuat orang jadi punya daya tarik visual untuk melihat. Ini salah satu sumbangsi kita bersama, kami dan Jember bersama-sama
untuk membantu UMKM. Itu yang kita sebut sebagai Millennial Job Center. Satu sisi talenta kreatif punya tempat untuk berkarya, di sisi lain UMKM punya talenta untuk membantu mereka mengupgrade daya saingnya. Nah, inilah harapan kita bisa dicapai. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto akan bersinergi melalui program MGC tersebut. Menurutnya, program ini sangat bagus untuk perkembangan dunia UMKM ke depan. Dengan branding dan tampilan yang baik serta modern, produk UMKM akan lebih mudah dijual dan dipasarkan. Namun kini pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan klasterisasi produk UMKM di Jember. Mengingat jumlah UMKM yang cukup besar di Jember dan tidak sedikit jenis produknya yang sama. Untuk itu perlu diupayakan penyelarasan agar pelaku UMKM yang memiliki produk yang sama bersatu untuk membentuk sebuah brand unggulan yang bisa dipasarkan. Kita turun dan kita di kolaborasi dengan teman-teman milenial ini brand sistem branding yang fotografer yang hebat, tentunya biasa kos produksinya lebih murah karena keroyokan modelnya keroyokan. Jadi kalau model keroyokan itu biaya profitnya dikurangi sedikit untuk biaya itu, dan itu strategi sederhana sebenarnya, tapi itu menusuk benar. Jadi kalau orang datang ke Jember, ini yang paling bagus ini produk beneran. Kalau dicek ini pabriknya alat-alatnya juga canggih. Nah, ini peran pemerintah masuk di situnya sama juga membantu marketingnya. Dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, program MGC sangat mungkin untuk dilakukan. Dengan pasar global melalui marketplace, media sosial, serta online, dengan jual beli online mengurangi interaksi antara pembeli dan penjual sehingga mengurangi potensi penularan virus COVID-19. Dari Jember, Wahyudi Hardianto, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.